Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 12 November 2022, kita memperingati peringatan wajib Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 18 ayat 1-8. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dunia kita yang menawarkan segalanya serba cepat dan akurat, bisa saja mempengaruhi sikap iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekarang berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, dan ingin segera Tuhan mengabulkannya. Bila Tuhan tidak segera mengabulkannya atau tidak mengabulkan sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa meragukan keilahian dan kekuasaannya. Saudara-saudaraku, dalam doa, kita menyesuaikan pikiran-pikiran dan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Semakin banyak berdoa, harapannya semakin memampukan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Doa tidak akan pernah mengubah kehendak Tuhan, akan tetapi membawa hati kita sealur, seirama dengan kehendak dan tujuannya. Bukankah dalam doa, sikap kita cenderung seperti ini? Kita selalu berharap untuk mendapatkan apa yang diminta. Aku lebih suka supaya Tuhan memberi apa yang aku inginkan. Tuhan tahu segalanya yang terbaik untukmu, untuk hidup kita. Maka dalam doa memang kita butuh sesuatu dari Tuhan supaya Ia mengabulkan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan kita. Tapi lebih dari itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku, karena Tuhan Maha Tahu, Dia tahu waktu yang terbaik untuk mengabulkan doa-doa kita. Dari kita, Tuhan meminta supaya kita bertekun dalam doa dan beriman teguh padanya. Tuhan Yesus sengaja menghadirkan ketekunan perempuan itu supaya kita bisa belajar beriman seperti Dia. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Santo Yosafat uskupmu yang dipenuhi dengan rohmu, menyerahkan nyawanya demi keselamatan domba-dombamu. Semoga berkat doanya, kami juga dikuatkan oleh roh yang sama, agar kami tidak takut menjadi saksi iman bagi saudara-saudara kami, terutama dalam tindakan dan karya amal kasih kami, sehingga semakin nyatalah kerajaan-Mu di tengah dunia kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan meraja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosafat, doakanlah kami. Amin.